ikon kebanggaan Jakarta. Dan di puncaknya itu ada lidah api emas yang kelihatannya nggak pernah padam ya. Tapi pernah nggak sih kita mikir, di balik kilaunya yang abadi itu sebenarnya ada cerita siapa? Ada pengorbanan siapa di sana? Yuk kita bedah ceritanya. Cerita yang mungkin jarang banget kita dengar. Oke, kita mulai dari atas ya, dari puncaknya langsung. Kenapa? Soalnya, buat kenal sama orang di balik cerita ini, kita harus paham dulu. Apa sih arti simbol yang dia bantu wujudkan itu? Monas itu, ya kita semua tahu lah, bukan cuma tugu biasa. Ini tuh monumen pengingat perjuangan kita. Perjuangan panjang buat merdeka. Dan percaya deh, setiap jengkalnya itu punya cerita. Nah, bagian yang paling ikonik kan pastinya lidah api di puncaknya itu. Itu bukan cuma pajangan loh, itu simbol semangat juang yang membara dan nggak boleh mati. Makanya bahannya harus emas, biar jadi lambang keabadian, lambang tekad yang murni. Terus pertanyaannya, siapa dong orang yang bikin semangat itu benar-benar dibalut emas murni? Nah, ini dia kita akhirnya ketemu sama tokoh utama kita. Namanya Tauku Markam. Beliau ini pengusaha super kaya dari Aceh di masa-masa awal Indonesia merdeka. Coba bayangin, waktu Indonesia masih bayi, butuh dana buat bangun ini itu. Nah, Mbak Tauku Markam ini salah satu mesin penggerak ekonominya. Bisnis ekspornya itu, ngerajain pasar. Jadi, pas Presiden Soekarno butuh emas buat puncak Monas, siapa yang maju? Teuku Markam, tanpa pikir panjang. Dan coba lihat angkanya, 28 kilogram. Itu emas murni dari sakunya sendiri loh. Bayangin, sumbangan segitu di zaman itu nilainya nggak kebayang. Terus apa sih motivasinya? Ini bukan soal mau pamer atau cari muka. Sama sekali bukan. Ini murni cinta tanah air. Ini bukti kalau pengusaha itu bisa banget ikut ngebangun kebanggaan bangsa, bukan cuma ngebangun kerajaannya sendiri. Tapi sayangnya, kisah heroik ini ndak punya happy ending. Justru kebalikannya, sejarah tiba-tiba belok ke tikungan yang paling gelap dan nasib orang baik ini, muter 180 derajat. Coba deh kita lihat perjalanannya. Sebelum tahun 65, Teuku Markam itu pahlawan, kontributor bangsa. Tapi, pasca gejolak politik 65, semuanya berubah. Masuk era Orde Baru, karena dianggap dekat sama rezim sebelumnya, dia jadi sasaran kecurigaan. Gak pakai banyak proses, langsung ditangkap. Kontrasnya pedih banget. Dari yang tadinya pembangun bangsa yang super dihormati, malah jadi tahanan tanpa pengadilan yang jelas. Semua hartanya diambil, bisnisnya dilumpuhkan, dan namanya seolah-olah sengaja dihapus dari sejarah. Dan disinilah letak ironi paling tragisnya. Orang yang nyumbang emas biar semangat bangsa tetap nyala, malah kebebasan dan hidupnya sendiri yang dipadamin. Dan yang madamin siapa? Negara yang sama, yang dulu dia ikut bangun dengan susah payah. Oke, setelah dengar cerita yang sepahit ini, terus apa dong pelajarannya? Yuk kita lihat warisan Teuku Markam yang sesungguhnya. Warisan yang nggak bisa diambil sama siapapun. Hidupnya itu kayak jadi bukti nyata dari kalimat ini kan. Kebaikan terbesarnya malah dibales sama ujian terberat. Ini ngingetin kita kalau roda kehidupan itu kadang bisa berputar dengan, kejam. Tapi, warisan utamanya itu bukan tentang penderitaan ya. Justru tentang kekuatan. Biarpun hartanya ludes, namanya mau dihilangin, tapi keteguhan hatinya itu warisan yang gak ada harganya. Jadi, intinya ada 3 hal nih yang bisa kita ambil. Pertama, kontribusi itu lebih penting dari nama besar. Kedua, pengorbanannya besar, kadang ujiannya juga besar. Dan ketiga, yang paling penting, warisan sejati itu soal mental, bukan material. Jadi mulai sekarang mungkin setiap kali kita lihat puncak Monas, yang kita lihat bukan cuma emas, tapi juga saksi bisu dari sebuah kedermawanan sekaligus tragedi seorang Teuku Markam. Patriot yang ngasih segalanya dan harus kehilangan segalanya juga. Kisah Teuku Markam ini akhirnya ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Gimana sih seharusnya sebuah bangsa ngingat pahlawan-pahlawannya? Apalagi pahlawan yang pernah sengaja coba untuk dilupakan.